Cerita dibuka oleh jeritan penderitaan warga daratan Inggris saat wabah zombie membuat orang-orang berubah menjadi sosok yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, negara Inggris kini seolah menjadi sarangnya zombie sampai-sampai negara tersebut diisolasi oleh dunia. Hampir 30 tahun berlalu kita menuju seorang remaja merana bernama Spike yang belum lama tertangkap oleh komplotan preman apokaliptik. Selain menjadi bahan bulian, Spike yang baru kehilangan ibunya dipaksa harus menghadapi salah satu preman yang ngeklaim diri mereka sebagai penguasa daratan Inggris. No quarter. Jimmy adalah si ketua preman yang katanya selalu mendapatkan bisikan dari sosok Saiton. Dan di kesempatan kali ini pun ia menyuruh Spike untuk bertarung sampai metong sesuai perintah dari junjungannya. Fight. Into it! Unlucky, pal. Para begundal blonde KW ini sangat terhibur dengan keberadaan Spike yang mereka anggap sebagai remaja cupu. Namun kepedihan Spike di sequel sebelumnya menjadikan Spike seorang remaja yang mulai berani. Too slow. Fuck's sake, just finish it. Is that your fucking... See that? Oh, fuck. Semua orang tidak menyangka Spike punya keberanian hingga darah si anggota preman mencawura kemana-mana. Pria ini pun terlihat panik, apalagi ketika Jimmy malah meledeknya sebagai anggota yang gak berguna. Oh, Jesus! Getting hungry? Getting sleepy. Oh, sleepy. Kematian pria ini membuat Jimmy kagum akan keberanian Spike yang ia butuhkan. Dan karena alasan itulah Spike secara resmi menjadi anggota preman apokaliptik. Lanjut kita menuju salah satu warga daratan yang harus tetap makan demi bisa bertahan hidup. Alih-alih berburu uncal, Pak Bewok pun ternyata sedang diburu kawanan zombie yang gubal-gabel tak bercelana. Samson adalah sosok zombie terkuat yang paling suka dengan isi tengkorak manusia. Jurus andalannya pun adalah dengan menjambak kepala manusia sampai seperti kuyang yang siap untuk disantap. Kemudian kita beralih ke salah satu tokoh penting di film ini. Sosok dokter baik hati yang sudah 20 tahun lebih menjadi aktivis penanggulangan bangkai jelema. Ia pun sudah bisa mengumpulkan jasad orang-orang yang terkena wabah, mengolahnya sedemikian rupa, dan menjadikannya sebagai benteng tulang termasuk ibunya Spike. Miles of shock, the diving man's coming up for air. Untuk kesekian kalinya Ian bertemu si Samson yang paling susah dikalahkan. Hingga ia pun kepikiran untuk menaklukkan zombie alpha yang satu ini. Hanya dengan sumpit biuslah selama ini Ian selamat dari kebrutalan si Samson yang sering mendatanginya. Tapi mulai dari sekarang ia akan merawat si Samson dan menjadikannya sosok zombie yang bisa dikendalikan. Di hari berikutnya, Ian kembali didatangi si Samson yang bertubuh besar dengan belalai yang tergerai. Lalu ia gercep menyiapkan bius sebelum zombie alpha itu melahapnya. I wonder if you understand anything I say. Ketika Samson masih dalam pengaruh bius, Ian mulai mengingatkannya kembali tentang kata-kata yang biasa digunakan oleh manusia. Lalu ia mengetes pendengaran Samson yang sepertinya mulai merespon ketika dipanggil. Samson. Most wondrous would be to hear you speak. Samson yang sempat merespon panggilan membuat Ian merasa punya harapan untuk menyembuhkan pria besar ini seperti sedia kala. Kemudian ia berusaha memberitahu bahwa Ian adalah manusia baik, bukan ancaman ataupun makanan bagi Samson. Lalu setelah memberikan wejangan kepada Samson, Ian akan mencari tahu apakah sosok besar ini akan memangsanya atau tidak.
Selang beberapa saat Ian tidak melihat keberadaan Samson lagi, dan itu berarti si Samson telah pergi dan berhasil memahami semua perkataan Ian. Senang dong, ya senang atuh. Hari-hari berlalu, Samson sudah semakin banyak perubahan, terutama mengerti perkataan manusia. Si botak berambut gondrong ini pun sudah seperti dua sahabat yang cuma terpisahkan oleh sabun mandi. Di hari berikutnya kita menuju hutan ketika beberapa warga sedang mencari jamur-jamuran. Mereka pun harus tetap waspada karena para zombie sangat peka terhadap suara. Katie dan suaminya memilih sembunyi saat melihat ada zombie yang sedang lewat. Akan tetapi si Jono malah ingin membunuh si zombie yang Katie khawatirkan teriak hingga mendatangkan zombie yang lebih banyak. Apa yang ditakutkan Katie akhirnya terjadi. Terlihat para zombie pun berdatangan untuk mencicipi daging Jono. Semburan salah satu zombie membuat Jono sudah tidak ada harapan lagi untuk selamat. Hingga Katie dan suaminya memilih kabur sebelum menjadi sosok zombie seperti Jono. Setelah berhasil lolos, mereka tiba di sebuah rumah tempat Katie dan keluarga besarnya tinggal. Tapi tiba-tiba Katie mendapat kabar bahwa rumah mereka sudah dikuasai preman blonde. Jimmy dan para anak buahnya termasuk Spike sedang memeras keluarga Katie agar menjamu mereka. Selama itu pun kelakuan Jimmy sudah seperti anaknya Saiton yang dikit-dikit bahas junjungannya yang selalu ia anggap sebagai ayahnya. Lalu di tengah kelakuan Jimmy, adiknya Kate mencari cara untuk melakukan perlawanan. Fingers. Jimmy. Yes. To lose both her and the baby. Keluarga Katie akhirnya dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Lalu Jimmy menugaskan Kelly untuk menangkap wanita hamil itu hidup-hidup karena ia baru saja mendapat bisikan bahwa junjungannya menginginkan daging orok. You saw her come in. Pencarian yang dilakukan Kelly membawanya ke lokasi benteng tulang milik Ian. Pak Dokter pun terlihat enjoy memberikan kurikulum kesadaran kepada Samson yang sudah seperti bocil PAUD kebanyakan gadang. Ice cream smile. Kelly penasaran dengan sosok Ian yang udah mah botak, berkulit merah, joget-joget bareng zombie pula. Padahal kulit berwarna merah tersebut merupakan cairan khusus untuk menyelamatkan Ian dari serangan zombie. And so old Nick and the world of man fell before the demon. Jimmy sedang asik memberikan ceramah sesat yang berasal dari bisikan Saiton yang katanya selalu ia dengar. Di saat itu pula Katie yang sedang sembunyi bisa mendengar rencana Jimmy yang akan menjadikan keluarganya sebagai tumbal. 7 fingers shall hold. Krista. Yes, sir. The removal of the shirt. Spike panik sendiri saat disuruh untuk menguliti para korban. Namun ia cuma bisa pasrah mengikuti apa yang dilakukan para seniornya. Spike gak kuat juga untuk mengikuti kelakuan komplotan Jimmy yang punya ideologi psikopat di atas segala-galanya. Lalu datanglah Kelly yang langsung menginginkan Spike agar jangan membuat Jimmy kecewa. Tapi setelah dilihat-lihat, Kelly merasa kasihan juga dengan si bocah yang malah meminta perlindungan kepadanya. Okay. Kembali kepada Ian yang sudah mulai terbiasa hidup bersama Samson. Lalu ia memberitahu bahwa mereka tidak mungkin terus teler-teleran seperti ini. Maka dari itu selama 28 terakhir ini ia meracik obat untuk menjinakkan otak Samson. We won't find a different kind of peace, a home. And I think you want to have the barest ascent.
Ian kaget saat Bang Komar akhirnya bisa ngomong juga, karena itu membuktikan bahwa terapi teler yang ia berikan bisa mendatangkan perubahan meskipun sedikit. Lalu tibalah saatnya bagi Ian untuk memberikan obat hasil racikannya. And I think you want to have... Say it again. Jimmy akan memberikan kesempatan kepada Tom untuk bergabung asalkan ia bisa mengalahkan salah satu anak buahnya. Tapi jika Tom menolak tantangannya, Jimmy akan menghabisi para Sandra sekarang juga. Which finger? Tom tentu saja memilih seorang wanita untuk ia habisi dengan gaya suka-suka. Cuma ia tidak tahu wanita yang bernama Ima ini adalah seorang psikopat wati paling gesit di antara teman-temannya. He smells the blood and... For Tubby night night. Ima merasa bosan karena tidak ada perlawanan yang berarti dari Tom. Hingga ia pun akan menghabisi Tom seperti keinginan junjungannya Jimmy. Tapi sebelum itu ia ingin menikmati dulu belalai pria bersih sebelum benar-benar menghabisi Tom. Katie panik dong, tapi tiba-tiba ia melihat Kyle Gedong yang sepertinya bisa menghentikan kelakuan Ima. You see these other cunts? Fiffy up. Katie berhasil menghabisi Ima menggunakan kail besi. Namun perlawanan Kate ini membuat persembunyiannya ketahuan. Kelly dan Spike bisa mendengar teriakan teman-teman mereka yang baru saja menghabisi Tom. Tapi setelah didengar-dengar teriakannya kok seperti orang kepanasan. What screaming supposed to sound like? Selain membuat Katie lolos, perlawanan Tom membuat Jimmy kehilangan beberapa anggotanya. Tak lama kemudian, Spike dan Jimmy melihat pelarian Katie yang ternyata belum jauh. Spike berhasil menjegal Kate yang akan kabur ke zona para zombie. Tapi daripada menangkap Kate, Spike malah meminta wanita ini untuk membawanya kabur. Please take me with you. Kate jelas gak bakalan mau menolong Spike, terlebih siapa lu? Sementara Spike yang sudah kena prank terlihat bingung karena gagal menangkap Kate. Jimmy sedang emosi karena kehilangan beberapa anak buahnya. Ditambah lagi Spike gagal membawa Kate ke hadapannya. Kemudian Spike berpura-pura bahwa ia teh baru saja membunuh Kate dan membiarkan jasadnya di dalam hutan. It had to kill her. Here had no choice. Jimmy tahu Spike si anak baru sedang berbohong di hadapannya. Lalu ia menyuruh Spike untuk minta ampun kepada junjungannya Jimmy yang biasa dikenal sebagai setan merah. Tell me you should be apologizing too. Ask whether he accepts your apology. You should call on him, sir. Kelly tahu nyawa Spike kini sedang terancam. Lalu ia mengalihkan perhatian Jimmy dengan memberitahu adanya manusia berwarna merah yang bersahabat dengan zombie. Kelly pun katanya merasa yakin sang setan merah turun ke bumi dan menjelma menjadi seorang manusia. Mendengar cerita tersebut, si Jimmy percaya begitu saja. Malahan ia berniat mendatangi istana tengkorak seperti yang dikatakan oleh Kelly. One of his very own demons. Feet like a f***ing lamb. Samson perlahan menjadi zombie yang beradab dan tidak lagi mengumbar aurat yang berurat. Bahkan ia mulai suka dengan buah-buahan dan pecinta kebersihan. Di sisi lain, Ian terus melakukan penelitiannya, terutama untuk menyempurnakan obat anti psikopat biar para zombie tidak punya hasrat membunuh lagi. Lalu di tengah kesibukannya, Ian lupa bahwa ia teh belum memberi makan Samson. Samson! So is it him? Awalnya Jimmy ragu orang yang ia lihat ini adalah jelmaan sang jurik merah. Tapi pada akhirnya ia merasa yakin, apalagi Ian tinggal di benteng tengkorak seperti ini. Lalu Jimmy menyuruh para anak buahnya untuk menunggu, biar dirinya saja yang menemui ia terlebih dulu. Di sisi lain hutan, Samson sedang teringat masa-masa kecilnya dulu sebelum virus zombie membuatnya seperti ini. Lanjut ia pun mencari kereta yang pernah ia naiki sebelum pada akhirnya ia dan keluarganya menjadi zombie.
Hello. Tanpa basa-basi, Jimmy langsung bertanya apakah Ian adalah sosok yang dari dulu ia tunggu-tunggu. Ian jelas membantah dong, apalagi Ian baru mendengar nama setan merah yang dikatakan orang asli ini. I am Dr. Ian Kelson. This is an ossuary. Jimmy tetap saja menganggap Ian adalah sosok setan merah. Terlebih yang ia tahu junjungannya itu pandai dalam menipu manusia. You're a Satanist. You speak to him, but you don't see him. It's not really old Nick down there. Spike berkata bahwa orang yang sedang mereka lihat bukanlah jelmaan setan seperti sangkaan Kelly dan Jimmy. Akan tetapi Spike gak berani menyebutkan bahwa Dr. Ian dulunya pernah membantu ibunya sewaktu masih hidup. Marketing. Buat kalian yang mau melihat perjuangan Spike di serial sebelumnya, monggo link ada di deskripsi. No. Sama seperti halnya Jimmy, Kelly tetap menganggap Dr. Ian adalah jelmaan Saiton. Cuma yang ia tidak yakin Jimmy adalah anak dari sosok Saiton yang selama ini ia dan Jimmy agungkan. Di sisi lain, Jimmy sedang bingung karena Ian tetap mengaku sebagai manusia biasa. Lalu Jimmy mengancam Ian agar mengaku sebagai si setan merah di hadapan anak buahnya besok malam. Karena kalau tidak, ia tidak akan segan-segan menghancurkan Ian bersama benteng tengkoraknya. Why is that? Until you can no longer breathe. Jimmy berkemping di tengah hutan sambil menceritakan pengalamannya yang telah ngobrol dengan junjungan mereka. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan mentol karena besok malam ia akan mempertemukan mereka dengan sang setan merah. I haven't feared my life ending for many. Kali ini ia akan melanjutkan terapi mentol bagi Samson dengan obat racikannya. Ia pun berharap Samson semakin normal dan kembali menjadi manusia biasa. Of the infection. But what if, when the infected are babies, something that isn't there? I'm going to ask you to swallow. Menjelang subuh, Spike berniat untuk melarikan diri. Namun kepergian Spike diketahui oleh salah satu anak buah Jimmy. Fox meluapkan kekesalannya kepada Spike yang telah membunuh sahabatnya di awal film tadi. Lalu tibalah saatnya bagi Fox untuk menuntut balas atas kematian sahabatnya. Untung saja Kelly keburu datang dan berhasil menghabisi Fox. Lalu Kelly bersandiwara dengan menyebut Fox sempat mau kabur karena gak mau bertemu dengan si setan merah. Baku hantam pun tak terhindarkan hingga Kelly berhasil menghabisi Fox yang ia fitnah sebagai pengkhianat. Dan untungnya Jimmy percaya hingga Spike pun akhirnya selamat dari kemarahan Jimmy. Let's see what old Nick says tonight. Samson! Samson! Lagi-lagi Ian tidak menemukan keberadaan Samson yang mulai suka berpetualang menikmati keindahan alam. Cuma Samson masih penasaran untuk menemukan gerbong kereta kenangan bersama keluarganya dulu. Setibanya di lokasi gerbong, Samson bisa mendengar adanya para zombie yang sedang mengincarnya. Namun ia tetap fokus ke tempat yang bisa membuatnya teringat semasa kecilnya dulu. Samson teringat momen terakhir ia bersama ayah dan ibunya. Tapi tak lama kemudian kenangannya jadi berantakan oleh kedatangan para zombie yang ingin memangsanya. Ketika Samson sibuk membabat para zombie, Ian sedang prepare untuk menyambut kedatangan komplotan Jimmy. Ia pun menyiapkan segala sesuatu agar bisa terlihat sebagai sosok setan merah seperti yang diinginkan oleh Jimmy. Singkat cerita, komplotan Jimmy sudah berada di lokasi benteng tangkurak milik Ian. Para anak buah Jimmy pun terlihat deg-degan karena menyangka akan bertemu dengan ayahnya Jimmy, sang Saiton merah. Sementara bagi Spike, tempat ini mengingatkannya kembali saat ia mencari kesembuhan untuk penyakit ibunya.
only reckon the number of the beast. Pertunjukan Ian berhasil membuat anak buah Jimmy makin percaya dengan sosok setan merah. Kemudian Jimmy dan Ian melanjutkan sandiwara mereka, layaknya ayah dan anak penguasa alam semesta maksa. Neil. We are grateful. Jimmy berterima kasih karena sudah diperbolehkan melihat pertunjukan sang bapak Saiton. Lalu Jimmy meminta wejangan dari sang ayah sebelum ia dan pengikutnya pergi. Ian bingung dong harus ngomong apaan. Lalu Ian asal ngomong dengan menyuruh Jimmy agar terus melakukan apa yang ia sukai. Jimmy senanglah karena kebiasaannya selama ini adalah merampok dan menghabisi orang-orang gak berdosa. Terlihat Ian pun menyesal karena telah berkata seperti tadi. Tak lama kemudian perhatian Ian tertuju kepada Spike yang tentunya ia kenali. Ian tidak menyangka Spike si anak baik bisa bergabung dengan komplotan pemuja setan. Tapi dari raut wajahnya Ian bisa menebak bahwa Spike sedang menderita. Lalu sebagai setan merah palsu, Ian katanya punya permintaan khusus kepada Jimmy, di mana Ian menginginkan Jimmy disalib agar menjadi anak Tuhan yang terbaik dan terbalik untuk pengikutnya. Permintaan Ian jelas membuat Jimmy takut, tapi gak mungkin juga menolak permintaan sang bapak di hadapan pengikutnya. Sementara Kelly dan teman-temannya menyambut baik rencana Ian yang sebenarnya cuma ingin menghabisi Jimmy saja. Slow down! But before you do, one question. Jimmy akhirnya berkata jujur bahwa Ian bukanlah si setan merah. Lalu tiba-tiba Jimmy menusuk Ian yang dianggap sudah gak berguna. Terlihat Kelly pun marah karena selama ini sudah ditipu oleh Jimmy. I don't understand what the I am Jimmy. Spike tanpa diduga telah menyerang Jimmy sampai bocor, hingga Kelly pun bisa dengan mudah menghajar Jimmy sampai kelengar. Kemudian Spike menemui Ian yang ternyata sedang sekarat. Terlihat Ian pun merasa lega karena telah berhasil menyelamatkan Spike. Lalu Kelly mengajak Spike untuk melakukan apa yang Ian ingin lakukan kepada Jimmy. I don't think you're gonna survive that. Setelah menyalib Jimmy, Kelly mengajak Spike untuk meninggalkan daratan Inggris. Mereka pun meninggalkan Ian yang memilih mati di tempat ini. Sementara Jimmy tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu mati dalam pose jungkir terhina. Lalu samar-samar ia melihat sosok iblis pencabut lotre yang sebenarnya adalah Samson yang telah mengalahkan para zombie. Kelson. Thank you. Ian merasa bangga mendengar Samson akhirnya bisa bicara, hingga Ian pun bisa pergi ke alam baka dengan tenang. Kematian Ian membuat Samson murka terhadap Jimmy yang sudah pasti pelaku dari semua kekacauan ini. Tapi sebelum menuntut balas, Samson akan memberikan penghormatan terakhir dulu kepada Ian. Father, why have you forsaken? Di keesokan harinya kita beralih ke sisi lain daratan Inggris, tepatnya ke sebuah rumah yang dihuni pasangan ayah dan anak yang hidup bahagia. Karena selain jauh dari zona para zombie, mereka bisa bertahan hidup dengan beternak dan bertani. Tapi tiba-tiba mereka mendengar teriakan orang-orang yang sepertinya sedang membutuhkan pertolongan. There. What is it? They're chasing someone. Mereka melihat pelarian Spike dan Kelly yang sedang dikejar para zombie. Lalu dengan senjata yang mereka bawa, si ayah akan mencari spot terbaik untuk menjedor para zombie. Secara keseluruhan, sequel lanjutan ini gak banyak menampilkan ketegangan, melainkan lebih ke menceritakan penelitian Ian mengatasi rage virus atau virus amarah. Penelitian si Ian ini sepertinya akan menjadi cerita baru guys. Apalagi obat racikannya mendekati sempurna untuk mengembalikan orang yang terpapar menjadi manusia tulen lagi. Dan sekalipun Ian sudah meninggoy, catatan penelitiannya masih tersimpan rapi di tempatnya. So kita tunggu saja kelanjutannya. Karena di akhir cerita, Spike dan Kelly akan bertemu dengan para tokoh baru lagi. Pokoknya jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.